Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-239. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-239 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham, di mana saham pertama yang akan kita review di part yang ke-239 hari ini adalah saham BRIS. Di mana saham BRIS di perdagangan hari ini sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Dia sempat dibuka, kemudian sempat turun ke level bawah, dan sangat menariknya adalah ketika closing dia akhirnya bertengger di 2250 atau naik tipis di 0,44%. Jadi kalau teman-teman lihat, BRIS dibuka open di bawah 2210, sempat ke 2210, namun bisa bertahan lagi di atas 2240. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton part sebelumnya 238, di mana ada yang saya kasih tahu fitur TGC, salah satunya adalah PBL Farm. Ya, TGC itu masih ada beberapa fitur lagi. Itu yang pertama hanya PBL Farm, screener untuk melihat saham-saham yang dekat PBL. Nah, di situ BRIS sudah kita perlihat bersama ya, bahwa BRIS itu berada di area PBL, yaitu di 2220 ya. Sekarang PBL-nya di adjustment. Nah, kalau misalkan teman-teman buy di dekat PBL di 220 dan cut loss 3 tick, harusnya teman-teman pasti dapat di harga 220 tadi, karena dia turun cuman mentok di 2210, itu mungkin baru 1 tick. Jadi kita masih ada batasan stop loss sampai 2190, ternyata tidak kena. Dan hari ini BRIS di adjust ya, BRIS di adjust PBL-nya di 2260. Jadi kalau misalkan saya melihat chart seperti ini, maka saya mengatakan bahwa BRIS sudah menarik dan begitu menarik ya. Jadi kalau misalkan BRIS ini mampu lagi bisa naik di atas 2260 dengan PBL yang terbaru, maka BRIS punya kekuatan untuk bisa terus melanjutkan kenaikan ke level 2300. Itu adalah gold line, dan banyak yang bertanya gold line itu apa? Jadi gold line di sistem The Golden Cross itu ada titik di mana sebuah saham itu pernah menyentuh namun dia tidak bisa menembus di hari yang sama, sehingga dia dikasih gold line. Dan dulu saya selalu memakai gold line ini untuk titik entry buy on breakout. Jadi ketika dia mampu breakout gold line, baru saya beli. Ini sebelum pandemi ya. Tetapi ketika pandemi terjadi, ternyata banyak sekali false break ketika saya beli di gold line, sehingga saya mencari satu alternatif solusi lain. Kira-kira saya harus beli di level mana? Apakah buy on breakout gold line, buy on breakout PBL, atau PBH? Ternyata saya temukan satu formula, yaitu saya harus beli di dekat PBL ya, minimal dia downtrend parah, kemudian mulai sideways di atas PBL. Nah, itulah yang saya akan beli. Dan ini untuk BRIS itu sudah bisa kelihatan. Pertama, dia posisi downtrend. Ini kalau teman-teman tarik trend line, ini posisinya sedang downtrend. Kemudian setelah dia downtrend, syarat kedua adalah dia harus sideways. Ini sudah mulai sideways. Setelah sideways, dia harus berada di atas PBL. Kalau kita pakai PBL yang di 2220 kemarin, maka ini sudah masuk. Tetapi karena kita adjust hari ini, dia sistemnya mulai mengadjust kira-kira titik yang mana yang paling sering diuji selama 40 hari ke belakang, ternyata dia memilih di 2260. Dia merasa bahwa dari 40 hari ternyata di 2260 itu yang paling sering diuji, sehingga dia adjust. Mungkin kemarin di 220 menurut perhitungan sistem dia paling sering, tapi sekarang dia di adjust. Nah, artinya kalau kita pakai yang kemarin sekalipun, ini sudah masuk di level indikator buy. Dan kita akan cut loss di mana? Kita akan cut loss di low 40 hari harga terendah, yaitu di 290. Jadi saya secara pribadi untuk BRIS, kalau misalkan besok dia bisa kembali ke 2220, itu jauh lebih menarik dan saya akan beli. Saya akan buy di area sana. Kalau memang dia tidak mampu ke area sana,
maka saya akan beli dengan range buy berikutnya, yaitu buy on breakout, yaitu di 2260 sampai dengan 2280. Jadi misalkan besok dia bisa bertahan di atas, bisa naik di atas 2260, maka saya akan buy on breakout di sana. Jadi 2260 sampai dengan 2280. Cut loss di low 40 hari harga terendah di 2190 dengan target terdekat ke 2300 dan target jauh menuju PBH yaitu di 2510. Tetapi kalau dia bisa turun dulu ke 2220, 2230, maka saya juga akan pertimbangkan untuk entry ya. Jadi opsinya ada dua ya. Semakin dekat dengan low 40 hari harga terendah itu jauh lebih bagus karena itu kita cut loss di sana. Artinya ternyata kalau kita cut loss risikonya kecil. Atau kita buy on breakout di 2260, tapi kita harus merelakan bahwa kita harus pasang cut loss jauh di harga sama, yaitu di 2190. Nah, ini kita atur strategi masing-masing. Dan sekali lagi teman-teman, ketika kita mau membeli sebuah saham, itu kita harus mengatur money management. Jangan langsung all in. Ketika kita merasa bahwa ternyata 2260 dia bisa breakout, tapi kalau misalkan ternyata gagal, kita harus cut loss di 2190. Nah, kalau cut loss di 2190, kalau misalkan teman-teman belinya 100 juta, ternyata cut loss di 2190 itu minusnya dalam, kurang lebih bisa sampai 6 jutaan, maka teman-teman bisa atur lagi lotnya. Oh, kita jangan dulu masuk 100 juta, kita mungkin beli dulu 25 juta dulu di 2260 breakout. Kalau gagal, oke kita tambah lagi mungkin di 2240 atau di 2230. Kalaupun dia masih gagal, kita tambah lagi terakhir di 2200. Ya minimal kita bisa atur size-nya ketika dia jebol di bawah 2190 kita cut loss, dan mungkin besaran cut loss itu akan berbeda jauh lebih kecil ketimbang kita all in semua di harga atas. Dan sekali lagi Breeze ini memang masih punya kejutan banyak ya. Dia masih belum mengumumkan kapan akan right issue dan siapa pembelinya, stand buyernya. Dan ini yang bisa menjadi penggerak untuk Breeze bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Breeze ini laporan keuangan di kuartal keempat kemarin itu juga bagus ya. Di 2020 itu EPS-nya bisa 25, ini bagus sekali. Dan ketika nanti di Maret ya, ini mungkin sedikit lagi rilis laporan keuangan kuartal 1 2021, dan kita pasti akan bisa melihat bahwa laporan keuangannya pasti akan sangat bagus ya, mengingat bahwa ini 3 bank yang dijadikan satu. Kemudian laporan sebelumnya itu based on bank yang istilahnya bank-bank yang punya market share yang besar, sehingga ketika satu kue itu diambil semua, kemarinnya pecah nih, sekarang diambil semua, artinya semakin gemuk, semakin solid, dan memang pasti penetrasinya semakin bagus. Dan saya masih optimis untuk Breeze. Itu sekali lagi sudah saya katakan dari dulu bahwa memang Breeze ini saya masih optimis bahwa dia pasti bisa akan terus melanjutkan level kenaikan ke yang level paling tingginya. Dia bisa mampu break all time high-nya. Saya percaya itu. Tapi kapan kita tidak tahu. Tugas kita bukan memprediksi oh dia mau naik sampai 4.000, kapan dia tidak. Tugas kita adalah kalau kita mau buy on breakout, tugas kita kalau kita mau buy dekat PBL, maka kita lakukan. Kita ikuti itu, trading plan kita. Jadi jangan sampai teman-teman ini selalu ya, ketika saya review atau ketika saya informasikan di grup official Joran Investama, teman-teman bisa gabung ya, t.me/Joran Investama. Itu gratis, teman-teman dapat informasi buy sell-nya. Dan kadang ketika saya sudah informasikan silakan buy, masih saja ada yang bertanya, kira-kira masih menarik nggak kita beli? Area buy sudah dikasih. Kemudian yang kedua, ketika saham itu malah naik, masih bisa masuk nggak? Ketika belum naik, itu masih ragu. Ketika sudah naik, baru berani, bisa masuk nggak? Nah itu mindset sebenarnya yang salah. Ketika kita mau buy sebuah saham, itu kita sedang bertaruh pada probability dengan risk reward. Ketika kita sudah bisa mengukur, ketika saya menginformasikan satu saham, maka saya sudah mengukur tuh. Ketika saya beli di level sini, saya cut loss di sini, target ke sini, resikonya seberapa besar. Dan
setiap saham itu saya akan menggunakan beberapa varian cut loss yang berbeda karena tidak semua orang bisa terima cut loss di level tersebut. Makanya contoh di hari ini itu kita ada 2 saham yang saya informasikan ke dalam grup Joran Investama, yaitu DKFT, area buy 170-172. Cut loss-nya kita pasang sangat pendek sekali, itu tidak terlalu besar ya. Kurang lebih kita hanya pasang di 165-166 ya, kurang lebih dari 170 itu cuma ada 5 sampai 4 tick. Ya, dari 172 mungkin bisa 4 sampai 6 tick. Tetapi TP area sampai 190 ya, itu kurang lebih ada 20 poin sampai 200. Kemudian juga untuk APLN, itu juga untuk sore hari kita beli, itu juga range buy-nya 150 sampai 154, cut loss 140, ada 10 poin. Tapi target kita ke 182 itu ada kurang lebih 32 poin. Artinya risk reward sudah 1:3. Dan ini yang saya lakukan. Saya mengukur dengan risk yang bisa saya terima, bisa saya toleransi, dengan target yang cukup lebar. Kalau ternyata dia turun, ya sudah. Itu resiko yang bisa saya terima. Tetapi ternyata kalau bisa dia naik, maka saya dapatkan 3 kali untuk mengkompensasikan rugi yang tadi yang sudah saya pertaruhkan. Jadi tugas kita adalah seperti itu. Menentukan risk reward. Ketika risk reward itu jauh lebih menarik reward, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jangan banyak tanya, kita perlu action. Buy ya buy, udah selesai. Karena area buy sudah ada jelas, cut loss area sudah ada jelas, taking profit area sudah ada jelas. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus takut untuk membeli? Nah, contoh kasusnya seperti Breeze ini. Breeze ini sangat-sangat menarik. Kalau misalkan dia masih bermain di area yang cukup lebar ya. Ini kalau saya katakan dari kemarin ya, 2220 sampai dengan 2260 ini sebenarnya bisa sebagai area beli. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli di level tersebut, bisa atur saja di level area 2220 sampai dengan 2260. Tetapi saya lebih cenderung mau membeli pertama Breeze breakout di atas 2260, itu saya mau membeli cut loss di 2190, atau dia dekat dengan 2190. Jadi minimal dia turun ke 2220, 2230. Nah, itu baru saya masuk. Jadi ada 2 opsi. Apakah di 2240 dan 2250 tidak perlu masuk? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena itu kalau teman-teman beli 2260 pun juga cut loss jadi 2190. 2250 pun cut loss jadi 2190. Tetapi kalau misalkan yang mau fast trade, itu jauh lebih menarik adalah ketika memang dia bisa breakout di PBL terbaru di 260, maka dia bisa punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi, terdekat ke 2300. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu breakout, maka dia perlu konsolidasi lagi, sideways lagi di atas 2220 itu dengan PBL kemarin. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau memang dia mau sideways, silakan sideways beberapa hari lagi. Dan setelah selesai sideways, akumulasi sudah oke, maka saham Breeze bisa terus melanjutkan kenaikan. Kemudian setelah saham Breeze, kita punya saham APBRX, di mana saham ini ditutup minus 0,6% di harga 166. Kalau teman-teman perhatikan bahwa PBRX ini setelah mengalami downtrend, kemudian sideways di atas PBL, setelah itu dia bisa naik tinggi, hampir menyentuh PBH di 189, namun dia tidak mampu menembus. Setelah itu dia koreksi dulu. Dan koreksi ini sepertinya mulai tertahan dengan resiko medium karena hari ini terjadi candle doji. Jadi ada peluang besar dia mungkin bisa technical rebound untuk PBRX. Tapi kalau misalkan teman-teman bertanya kepada saya apakah PBRX ini versi saya akan membeli, jawaban saya tidak. Saya akan lebih memilih Breeze ketimbang PBRX. Kenapa? Dia masih berada di resiko medium, masih berada di tengah-tengah antara menuju PBH, menuju resisten di 189, atau dia menuju ke PBL, support terkuat di 148. Dan saya akan membeli kalau misalkan dia turun di dekat dengan 148 lagi. 148 sampai dengan 150 itu mungkin menjadi range buy yang menarik untuk PBRX. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu turun, ya mending saya wait and see. Masih banyak saham yang dekat PBL. Bagaimana cara menemukan saham-saham dekat PBL? Ya tadi, kemarin. Teman-teman bisa melihat dengan PBL Farm. Gampang, buka Google Drive, lihat udah mana yang distance-nya dekat, positif, yaitu saham-saham yang kita pilih jadikan area beli.
Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau akses PBL farm-nya, ya teman-teman bisa kontak saya di Telegram saya t.me/Renaldo Nuran. Nanti saya akan informasikan lagi ke adminnya biar dia bisa menyampaikan bagaimana cara mengakses PBL farm tersebut. Jadi kalau misalkan PBRX teman-teman bertanya, maka lebih menarik memang tunggu di dekat area PBL di 148 sampai dengan 150. Tetapi kalau misalkan ada yang ngotot, ini sudah bagus nih, kayaknya doji ini bisa terjadi pembalikan arah, ini candle reversal. Oke, tidak masalah. Di sini saya bisa informasikan ada support terdekat ya. Support terdekat ini teman-teman bisa pakai sebagai titik untuk teman-teman bisa entry dan trading kan. Di sini ada support gray line di 163. Teman-teman bisa pakai sebagai batasan untuk cut loss. Dan teman-teman bisa pakai 169 sebagai taking profit, 174 dan target jauh ke 189. Kemudian setelah setelah saham PBRX kita punya saham Bull, di mana saham ini ditutup stagnan di 310 dan saham ini benar-benar bergerak dengan range yang sangat sempit dari area PBL di 294 sampai dengan PBA di 310. Dan ini yang menarik. Harga saat ini di 310 dengan resisten terkuat di 310. Kalau dia bisa naik di atas 310, silakan beli. Dengan area cut loss di mana kita pasang 34 tick ya, kurang lebih di 306, di 304 kita bisa cut loss. Tapi dia ketika tidak mampu melewati 310, maka kita wait and see terlebih dahulu. Mending tunggu di dekat area PBL yaitu di 294, 296. Jadi kalau dia bisa breakout di 310 buy, 310, 312 buy, cut loss di 304, 306, target menuju 40 hari harga tertinggi di 328. Tapi ketika dia tidak mampu breakout di atas 310, maka mending kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian emiten berikutnya adalah saham Sril, di mana saham ini ditutup minus 0,67% di harga 150. Dan sepertinya hari ini terjadi hammer ya. Ini ketika dia downtrend parah, ketika kasus gagal bayar mungkin yang kemarin sedang diisukan, sentimen negatif itu sedang dikeluarkan, maka sebenarnya teman-teman harus lebih jeli lihat apakah itu adalah sebuah benar-benar sebuah isu yang sangat-sangat kita harus konsen, atau hanya sebuah permainan psikologis yang membuat kita lepas dan market maker bisa akumulasi. Jadi di sini candle patternnya jelas hammer, kemudian resikonya sudah low, dan dia berada di dekat sekali dengan PBL. Kalau misalkan Sril ini mampu breakout di atas 152, silakan buy ya. Ini menarik sekali. Buy on breakout 152, 154 area belinya, cut loss di 148. Atau mau lebih jauh lagi bisa pasang di 145 biar lebih aman. Dengan target kenaikan terdekat ke 160, terjauh menuju PBH di 189. Tetapi kalau misalkan Sril belum mampu naik dan breakout di atas 152, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Tetapi kalau misalkan kita melihat dari demand, ini sudah 71%, kemudian candle patternnya hammer, kemudian harganya juga sudah dekat dengan PBL, maka ada kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, probabilitasnya masih 50-50, Sril besok bisa naik dan bisa breakout di atas PBL. Jadi ingat, langsung hari ini pasang watchlist, dicatat mana-mana saham-saham yang bagus. Kalau saya summary, Breeze tadi bagus, Sril ini juga bagus. Breeze bisa beli dengan range area cukup lebar 2220 sampai dengan 2280. Silakan pilih atur money manajemennya. Kemudian Sril juga bisa dibeli dengan area buy on breakout 152 sampai dengan 154, cut loss area 145 sampai dengan 148. Dengan target adalah terdekat ke 160 dan terjauh untuk Sril adalah menuju ke 189. Jadi Sril, Breeze ini masih menarik dan masuk watchlist saya untuk ditradingkan di keesokan harinya. Kemudian kita masuk ke trio metal ya, yang dimana hari ini sangat fenomenal. Tins naik 6,97% dan dia sempat naik lebih tinggi lagi tadi hampir 9%. Namun dia ditutup turun, tidak mampu naik dan akhirnya membuat beberapa saham sejenisnya juga ikut naik.
Kalau kita perhatikan secara risk reward memang sudah tidak menarik untuk untuk TINS, karena PBH sudah semakin jauh, harga saat ini di 1840, sedangkan PBH di 1650, yang mana ini menjadi support terbaru dan menjadi support paling kuat untuk TINS. Untuk target dari TINS adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu di 2040. Semoga dia bisa ke sana, dan yang mungkin teman-teman sudah punya saat buy on breakout ketika dia tembus PBH di 1650, silakan kawal trailing stop terus sampai menuju target ke 40 hari harga tertinggi di 2040. Tetapi kalau misalkan, Kak, saya belum membeli saham TINS, apakah saya masih bisa masuk saham TINS? Jawabannya masih bisa masuk, asalkan teman-teman disiplin. Karena berbeda ketika teman-teman buy di dekat support dan sekarang sudah buy di ujung tanduk. Ketika teman-teman buy di ujung tanduk, artinya resiko itu terbuka semakin lebih lebar ketimbang teman-teman beli di level support. Jadi kalau misalkan mau memaksa untuk membeli, maka harus disiplin dengan trading plan-nya. Di sini ada support terdekat ya di 1824 dan di 1788. Kalau misalkan besok TINS bisa bertahan di atas 1824 ya, kurang lebih 1820, maka boleh buy 1820 sampai dengan 1840. Cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di 1800. Target ke 2040. Tetapi kalau misalkan ternyata dia malah dibuka turun di bawah 1820, ya mending teman-teman jangan dulu entry untuk saham TINS. Kita bisa cari trio metal lain yang mungkin jauh lebih menarik daripada TINS. Tetapi kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas 1820, boleh pertimbangkan entry, dan target kenaikan adalah menuju ke 2040 dengan batasan cut loss di 1800. Kemudian berikutnya adalah Antam, di mana hari ini tutup di harga 2620. Kenaikannya ini adalah 9,62% untuk weekly. Ya, ini bukan candle daily. Karena apa? Karena secara daily memang Antam sudah berhasil breakout semua level-level resistance, sehingga kita tidak menemukan lagi selanjutnya kemana Antam akan bergerak selama 40 hari ke belakang. Sehingga the golden cross kita akan akses dengan 7 day ya. Kita akan buat dengan weekly di sini 7 day. Sehingga memang kalau mungkin dalam 7 hari belakangan ini Antam sudah bisa naik 9,62% dengan masih ada potensial profit 31,2%. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ingin menanyakan bahwa target berikutnya Antam ke berapa sih? Ya, target jauh memang adalah menuju ke 3440. Ini adalah 40 hari harga tertingginya Antam. Dan itu mungkin sangat susah untuk ditembus ya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin di market. Kita tetap optimis, tetapi dengan target-target yang lebih realistis. Terdekat adalah menuju ke 2886. Ini mungkin dia akan menuju ke sana, yang mana ini adalah middle trend line weekly-nya. Ya, ini dia harus tembus middle trend line weekly-nya, sehingga ketika dia mampu breakout, maka dia akan menuju ke level PBH di 3440. Tapi bagaimana, Kak, kalau saya belum punya saham Antam? Saya masih telat membeli. Maka di sini tidak kelihatan ya level area buy-nya itu, karena dia berada di jarak yang cukup jauh, di mana gold line di 2390, sedangkan gray line di 2886, dan ini harusnya sebagai area taking profit. Nah, kalau misalkan teman-teman ini ingat Antam yang sudah saya ulas dari dulu, harusnya teman-teman bisa flashback. Ada satu titik resisten yang sangat-sangat menjadi penting, dan level resisten itu sudah berhasil ditembus hari kemarin ya, yaitu kurang lebih di 2520 dan di 2670. Kalau teman-teman ikuti Antam dari awal, dari part 100-an ya, dari Januari, itu harusnya teman-teman bisa tahu ada yang namanya level penting untuk Antam itu di 2520 dan di 2670. Nah, mumpung harga Antam ini ada di 2620, selama dia tidak mampu naik di atas 2670, maka Antam teman-teman jangan dulu masuk. Ya, ini khusus untuk mereka yang belum punya ya. Kalau dia bisa breakout di atas 2670, baru mulai pertimbangkan entry. Buy on breakout 2670, 2680, cut loss kurang lebih di 2620. Kita pasang cukup jauh dengan target adalah ke 2886, dan target berikutnya menuju ke resisten psikologis yaitu di harga 3000. Ingat sekali lagi, kalau dia belum mampu breakout, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 239 hari ini adalah saham DKFT.
di mana saham DKFT ditutup naik 4,79% di harga 175. Dan sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa di grup Joran Investama, teman-teman bisa akses dengan cara klik link di deskripsi atau ketik saja di Telegram Joran Investama atau search di Google t.me/Joran Investama. Itu sudah diinformasikan buy DKFT 170 sampai dengan 172, cut loss area di 165 166, TP-nya di 190 sampai dengan 200. Dan di di chart Golden Cross hari ini DKFT memiliki level PBH di 176 dan ini hanya berbeda satu tick. Jadi kalau misalkan yang sudah punya barang ya teman-teman yang mungkin di Joran Investama yang buy mungkin dapat tadi mungkin di 172 ya, karena saya yakin bahwa 171 itu tidak mungkin didapat karena tebal sekali saya ingat tadi. Sehingga kita kawal terus dengan target adalah ke 190. Semoga bisa ke sana ya. Tetapi kita jangan terpaku dengan target tersebut. Kalau memang tidak mampu dia naik, ya sudah kita jual aja dulu. Dan di sini kalau misalkan besok dia mampu breakout di atas 176, maka kita langsung pasang 176 itu sebagai support terkuat dan itu menjadi batasan trailing stop kita. Jadi ketika saham itu breakout di atas 176, kita naikkan trailing stop kita di 176. Ketika saham itu kembali turun di 176, automatic sell, maka kita sudah mengamankan profit kurang lebih 4 poin dari harga beli kita, dan itu lumayan. Ya 4 poin itu bukan nominal yang besar, bukan angka yang besar, tapi lumayan ketimbang kita selalu rugi terus ketika trading ya. Yang penting kita kecil-kecil profit, ya lumayan lah, setidaknya kita bisa konsisten dulu. Itu poinnya, kita belajar disiplin dulu. Tetapi kalau misalkan Kak, saya belum beli nih, apakah boleh beli DKFT? Boleh saja asalkan dia bisa naik di atas 176 dan bisa kuat bertahan. Jadi kalau ditanya DKFT boleh buy? Boleh, dengan area buy adalah buy on breakout di atas 176 sampai dengan 177, itu adalah area beli. Cut loss kurang lebih di 172. Target kenaikan adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 182, di 190 sebagai TP2 dan TP3 di 200. Kalau ternyata DKFT tidak mampu breakout, ya sudah kita wait and see, jangan dulu beli. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa ketika kita beli di sini buy on breakout, ini bagus. Tetapi resikonya berbeda ketika kita beli di sini, ya. Karena apa? Karena di sini mungkin dia akan taking profit di resisten. Pertanyaannya adalah dalam 40 hari ke belakang memang yang tertinggi di area 182. Kalau semuanya taking profit di level tersebut, ya dia turun lagi, dan teman-teman yang baru beli sini pasti nyangkut. Nah, itu yang selalu saya katakan adalah ketika kita membeli saat breakout resisten, itu bagus karena memang dia ketika mampu breakout, maka resisten itu sudah berubah jadi support barunya. Tetapi pertanyaan adalah apakah support baru ini resikonya lebih kecil ketimbang yang kita beli sebelum-sebelumnya di support-support sebelumnya? Jawabannya tidak. Nah, kita siap tidak dengan resiko yang lebih besar ketika kita baru mau masuk. Kalau kita bilang siap, maka kita harus punya yang namanya emergency exit ya. Ketika dia ternyata gagal bertahan setelah dia breakout namun terjadi false, ya sudah kita silakan cut loss. Areanya sudah kita tahu 172 atau 173, atau bisa atur sesuai dengan risk profile ya dari trading teman-teman. Jadi misalkan gini, saya beli 10 juta, saya bisa ikhlas ketika 300.000 saja. Oke, ya sudah, teman-teman bisa atur. Kalau saya rugi 300.000, kira-kira cut loss-nya di mana? Dengan modal 10 juta. Oh, artinya ada 3% kurang lebih. Ya sudah, kalau misalkan teman-teman beli di 176, tinggal aja dikurangi 3%. Jadi kalau misalkan teman-teman dengan modal 10 juta, buy di 176, bisa ikhlas hilang 300.000, ya sudah, berarti 3%. Nah, cut loss-nya bukan di 172, 173, cut loss-nya kurang lebih di 171, 170, 171. Itu area cut loss yang bisa diikhlaskan. Jadi teman-teman ini fleksibel. Ada orang yang, oh saya tidak mau rugi sama sekali, ya tidak usah trading. Simpan di deposito, simpan di tabungan, obligasi, aman sekali. Tapi kalau teman-teman sudah mau trading,
ya kita harus siap dengan segala resiko yang mungkin terjadi. Sekali lagi kita harus punya mindset bahwa ini trading. Kita sebagai seorang trader, trading, kita berdagang sebagai seorang pedagang, kita harus bisa melihat mana sih yang paling bagus. Kita belajar di sini berdagang, membeli yang murah, jual mahal, jangan sampai terbalik. Sebagai trader kita selalu beli mahal, jual murah. Ya kalau memang kondisi seperti itu ya mending kita tidak usah jadi seorang trader. Kita jadi pasif saja, kita simpan di instrumen investasi lainnya. Tapi kalau kita sudah niat terjun jadi seorang trader, maka kita harus ada pengorbanan. Pengorbanan baik pengorbanan waktu dan pengorbanan materi. Pengorbanan waktu adalah teman-teman bisa belajar bagaimana sih saham ini supportnya di berapa, cut loss area di berapa, taking profit area di berapa. Kalau memang dia terpaksa cut loss, ya kita korbankan aja. Tetapi pengorbanan kita itu kalau bisa seminimal mungkin agar kita masih bisa terus trading. Dan saya selalu ada yang selalu kalau dia komentar begini. Kalau trading terus kan kalau cut loss terus kan ujung-ujungnya pasti modalnya habis. Mungkin nggak kalau dari 100 kali trading teman-teman cut loss terus tidak ada satupun yang naik gitu? Dan pertanyaan adalah mana yang lebih baik? Teman-teman beli 10 juta tidak cut loss sama sekali, dia minus 90% dan modal teman-teman cuma itu, atau teman-teman modal 10 juta ternyata dia turun cut loss di minus 2%, teman-teman bisa beli lagi. Dari yang case pertama, teman-teman hanya dengan one shot ya, satu kali buy. Dan teman-teman punya kesempatan naik atau turun, ketika turun selesai. Teman-teman tidak bisa trading lagi kecuali top up. Asumsi kita tidak punya dana top up lagi. Kemudian case yang kedua, ternyata teman-teman beli 10 juta, one shot juga, tapi teman-teman batasi 2%. Ketika dia kena minus 2%, teman-teman cut loss, mungkin masih punya 9.800.000. Teman-teman tradingkan lagi. Pertanyaan adalah, di case kedua, misalkan teman-teman dengan percobaan hampir 50 kali, dengan yang teman-teman menunggu satu kali itu di case pertama, mana yang ada kemungkinan probability-nya teman-teman bisa dapatkan profit? Jawabannya ya case yang kedua. Dimana dengan 50 kali teman-teman mencoba untuk trading, pasti tidak mungkin semuanya itu minus semua, tidak mungkin. Pasti minimal ada satu yang profit. Tetapi kalau teman-teman sudah semua masukin uangnya ke situ dan ternyata dia turun tidak mau cut loss, ya udah. Tidak bisa putar sambil menunggu, melongo, melihat saham lain naik terbang tinggi, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena uang kita semua nyangkut di situ. Inilah yang saya katakan bahwa kita harus punya mindset yang benar. Jangan kita melihat cut loss itu sebagai sebuah beban, sebagai sebuah hal yang tabu. Kalau memang kita melihat cut loss itu sebagai hal yang tabu, hal yang menjadi beban buat kita, ya sekali lagi tidak usah trading. Kita invest saja, kita cari instrumen investasi lainnya yang kalau kita masukin uangnya langsung bisa naik. Itu mungkin dari saya, sehingga teman-teman selalu bisa tetap inline, tetap berada di track yang benar. Dan kalau misalkan teman-teman mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana money management, kemudian saya tidak tahu bagaimana teknikal, kemudian saya tidak tahu bagaimana fundamentalnya, maka ada kemungkinan besar teman-teman saya akan mengadakan lagi batch ketiga untuk webinar. Mungkin saya pisahkan ya, money management sendiri, teknikal sendiri, dan fundamental sendiri. Namun sebelum ketiga webinar tersebut, batch ketiganya, maka dalam beberapa hari lagi saya akan menginformasikan akan ada webinar tentang basic bandarmologi. Dan teman-teman bisa, kalau yang ingin join, teman-teman bisa segera daftar. Dalam bulan ini segera kita umumkan linknya untuk pendaftaran, dan mungkin kemungkinan besar di bulan Juni kita akan mengadakan webinar tentang bandarmologi, dan ada banyak sekali benefit yang akan teman-teman dapatkan dari webinar-webinar tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-239. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna
bermanfaat dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.